Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Dwi Prasetya dengan NIM A.111.21.0245. Di sini saya ingin membuat video mengenai UTS Hukum Pegawaian. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Untuk soal pertama, jelaskan menurut pendapat saudara bagaimana upaya konkret yang dapat dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia bagi ASN dikaji dari aspek manajemen, sistem rekrutmen maupun sumber daya manusia. Baik, saya jawab. Analisis reformasi birokrasi di Indonesia terkait dengan ASN dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, seperti manajemen, sistem rekrutmen, dan budaya yang melekat. Baik, untuk aspek manajemen, yang pertama kompleksitas biaya pelaksanaan merit system. Sistem merit dalam seleksi jabatan tinggi ASN masih menghadapi masalah biaya pelaksanaan yang mahal, prosesnya lambat, dan intervensi politik. Upaya nyata yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efisiensi biaya pelaksanaan dengan menggunakan teknologi informasi dan membatasi intervensi politik melalui aturan yang ketat. Untuk yang kedua, penilaian kinerja ASN. Sistem DP3 telah berganti menjadi SKP. Namun masih banyak pegawai yang menganggap SKP hanya formalitas. Upaya nyatanya adalah memberi pelatihan kepada ASN tentang pentingnya SKP dalam mengevaluasi kinerja. Baik, untuk sistem rekrutmen, transparansi dan kompetensi seleksi jabatan tinggi. Proses seleksi jabatan tinggi ASN masih rentan intervensi politik. Upaya nyatanya adalah menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan objektif, seperti menggunakan tes kompetensi yang standar dan independen. Baik, untuk budaya yang melekat, integritas dan netralitas. Pegawai ASN harus mengubah mindset mereka untuk menjaga integritas dan netralitas. Ini dapat dilakukan dengan program-program mental pegawai yang fokus pada etika, strategi berpikir, kolaborasi dan ketegasan, maupun inovasi dan kesempurnaan pekerjaan. Contoh konkret implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sangat penting dalam reformasi birokrasi. Contohnya, undang-undang ini menekankan pentingnya merit system dan netralitas ASN dalam penyelenggaraan kebijakan. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak-hak sosial dan gaji adil bagi ASN. Kesimpulannya yaitu, reformasi birokrasi di Indonesia bagi ASN harus difokuskan pada manajemen yang transparan, sistem rekrutmen objektif, dan budaya profesional yang kuat. Baik, untuk nomor 2, untuk yang A, urgensi core value, kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN penting untuk menjaga integritas atau akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Upaya konkret meliputi pelatihan berkala, pengawasan ketat, dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Untuk yang B, bentuk sanksi efektif. Sanksi yang paling efektif adalah pemberhentian tidak hormat bagi ASN yang terlibat korupsi atau pelanggaran berat, disertai dengan sanksi moral untuk menciptakan efek jera bagi ASN. Untuk yang C, fenomena konkret ASN. Contoh positif adalah ASN yang aktif dalam program pelayanan publik dengan transparansi dan akuntabilitas, seperti pengelolaan dana desa yang tepat guna. Ini menunjukkan dedikasi pada masyarakat dan bisa menjadi motivasi bagi ASN lainnya. Untuk yang D, kaitan dengan asas ASN, contoh tersebut mencerminkan asas akuntabilitas, di mana ASN bertanggung jawab atas tugasnya dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan baik. Baik, selanjutnya nomor 3, untuk yang A, untuk mempromosikan diri sebagai ASN terutama guru.
kita harus memiliki minat dan kompetensi yang relevan dalam bidang pendidikan. Pastinya kita memiliki gelar akademik yang sesuai seperti sarjana pendidikan atau magister pendidikan. Selain itu, pastikan juga kita memiliki sertifikat pengajar yang sah dan pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Baik, untuk yang B, sebagai guru ASN P3K, Anda akan bekerja di instansi pendidikan yang beroperasi di bawah naungan Kemendikbudristek. Instansi ini bertindak sebagai penyedia layanan pendidikan formal dan non-formal di berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Tugasnya, yang pertama, melaksanakan pengajaran. Guru ASN P3K bertanggung jawab atas proses belajar mengajar di sekolah. Mereka harus menyampaikan materi pelajaran dengan efektif dan interaktif. Untuk yang kedua, penilaian hasil belajar. Guru harus memiliki evaluasi terhadap prestasi siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Untuk yang ketiga, guru wajib melaporkan aktivitas dan perkembangan siswa kepada kepala sekolah. Yang keempat, pengembangan kurikulum. Guru juga berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan materi pelajaran baru. Untuk soal yang C, pola jabatan ASN P3K sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah pegawai dipekerjakan dengan perjanjian kontrak. Berikut adalah pola jabatan ASN P3K. Yang pertama, kontraksi. P3K diangkat dengan perjanjian kontrak yang minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 30 tahun. Untuk yang kedua, penilaian kerja. Penilaian kerja P3K sangat penting untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak. Yang ketiga, status. P3K bukanlah ASN PNS. Status lebih mirip dengan pegawai honorer, meskipun memiliki struktur organisasi yang lebih formal. Baik, untuk jawaban yang D, untuk menjalankan tugas ASN guru dengan efektif, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, komunikasi efektif. Pastinya komunikasi antara kita dan siswa serta antara kita dengan tim pendidikan lainnya lancar dan efektif. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Aktif berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan materi perpanjangan pelajaran baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, pelaporan akurat. Melaporkan aktivitas dan perkembangan siswa secara akurat dan lengkap. Yang keempat, partisipasi komunitas edukatif. Partisipasi aktif dalam komunikasi edukatif lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses belajar mengajar. Untuk jawaban yang E, jika Anda terlibat dalam indikasi kecurangan, korupsi, atau nepotisme, pastikan kita mengambil sikap dan tindakan berikut. Yang pertama, lapor masalah tersebut kepada atasan atau lembaga internal yang berwenang. Yang kedua, ikuti prosedur investigasi yang ditetapkan oleh institusi. Yang ketiga, jika kita menjadi saksi netral, berikan informasi yang objektif dan tidak bersponsor. Yang keempat, hormati proses hukum. Hormati proses hukum yang berlaku dan jangan campuri urusan yang tidak kita ketahui sepenuhnya. Untuk jawaban yang terakhir, yang F, untuk menyampaikan citra huruf ASN yang baik, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, integritas tinggi. Selalu berprinsip integritas tinggi dalam setiap tindakan profesional. Yang kedua, transparansi. Jujurlah dan transparan dalam setiap laporan komunikasi. Yang ketiga, kompetensi tinggi. Pastikan kita
memiliki kompetensi tinggi dalam bidang kita. Yang keempat, partisipasi aktif. Partisipasi aktif dalam program pengembangan profesi guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima, perilaku profesional. Tunjukkan perilaku profesional dalam interaksi dengan semua stakeholders, mulai dari siswa hingga teman pejabat. Dengan mengikuti panduan di atas, kita dapat mempromosikan citra huruf ASN yang positif dan profesional, serta meningkatkan integritas kompetensi sebagai guru ASN. Baik, terima kasih. Semoga video ini bisa menjawab UTS Hukum Pegawaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.